Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal titik kopi nih. Nak smoothie. Gak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Semutnya juga bikin ngopi sepertinya. Oke, kita lanjutkan dari kata Thomas, Yesus Allah. Oke, di seri pertama sudah kita sampai pada analisa pertama, yaitu intinya Thomas kaget. Sekarang ya, analisa kedua. Kedua ini ya. Apa analisa kedua? Analisa kedua, kita bermain ke Injil terjemahan Yunani, edisi Yunani ya. Seperti aku bilang kemarin, edisi Yunani juga terjemahan, bukan yang original gitu ya. Ya bagaimana kita nggak ketemu yang asli, akhirnya kita mengadakan komparasi dari terjemahan ke terjemahan. Gitu loh. Kalau ada yang original teks tuh ya kita enak gitu. Bukan Injil-Injil sekarang yang diarabkan, bukan Injil-Injil sekarang yang diibranikan, bukan. Yang memang asli tulisannya dulu itu kemana itu loh, yang sudah raib kan. Ya nggak apa-apa lah, nggak ada rotan, akar pun jadi. Gitu kan. Kita lihat sekarang apa tinjauan bahasa dari terjemahan Injil edisi Yunani, berarti Gerika. Ya, ini aku hapus ya. Kan sudah jelas ini, menjelaskan yang ini ya. Aku hapus ini. Ntar aku tulis bukunya. Ini yang menulis ini ya. Nggak tahu bukunya masih ada nggak ini. Thomas. Sama ya, ini Thomas juga. Gini, orang barat ini tulisannya apa bacanya nih? Mac ya. L-Y-N. Ya. Judulnya ini, kalau aku pakai bahasaku, Iqra Bible. Bacalah Bible. Bacalah Bible. Bible. Ini judulnya halaman 92 sampai 93. Ya. Oke. Di sini dijelaskan ya. Jadi dalam bahasa Yunani itu begini. Ini aku lepas pasang karena nggak ada yang terlalu kecil ini. Kalau bikin plus, bikin normal, aku sudah pesan terlalu kecil. Jadi kalau dia bisa 2 kaca, aku nggak bongkar pasang. Ini terpaksa bongkar pasang. Gini pakai ini, kalau gini nggak enak pakai gini. Ya udahlah. Lihat ini, perhatikan. My Lord ya, di sini my Lord. Ya. Di sini, ini nampak di sini ya? Nampak. Oke. Di sini my God. Ya. Terus kalau kita terjemahkan ini ya, konteks ini ya kita ya. Di sini bahasa Indonesia, ini edisi Inggris, Indonesia ya Tuhanku. Ya, kalau di sini ya Allahku. Ya. Ini jadi gini, aku jelaskan dulu ya. Argumentasi ketiga, aku akan menjelaskan ini Yohanes 20:28 ketika Thomas mengatakan ya Tuhanku ya Allahku.
Aku kira ke sini penjelasannya. Ya. Dalam bukunya Thomas McElwain ya, Bacalah Bible 9293 itu ya. Nih. Nggak tahu bukunya ini masih atau ada atau gimana, coba carilah. Ya. Di sini kalau edisi Inggris ini begini. My Lord, my God. Edisi Indonesia, ya Tuhanku, ya Allahku. Edisi Jerica, dia tertulis begini. Kurios. Ya. Edisi Jerica tertulis Theos. Jadi di Injilnya itu yang terjemahan Yunani, tak tulis di sini biar nggak lupa. Yunani ya, terjemahan Yunani supaya kamu ngerti. Coba nanti lihat di Injil Yunani yang kamu punya, aku nggak punya. Ya, kurios. Ini namanya nominatif. Ini namanya ya, aku pakai merah, pakai biru supaya kau ngerti. Ini namanya nominatif. Kurios. Ya. Ini namanya nominatif. Nggak cukup tulisannya. Nominatif. Ya. Nominatif. Terus ada yang begini, kurios menjadi kurie. Ya. Kurie. Theos menjadi T begini. Ya. Ini namanya vokatif. Coba tulisan lagi. Vokatif. Pakai apa? Pakai F dia. Vokatif. Ya. Vokatif. Lain sih. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Ada nominatif, ada vokatif. Ini ya. Ada nominatif, ada vokatif. Apa bedanya? Yang tertulis di Injil Yunani ya, terjemahan edisi Yunani itu yang ini. Teks gini loh. Teks ini ya, teks ini Yohanes 20:28. Kalau dalam bahasa Inggris tuh pakai my Lord, my God. Kalau dalam bahasa Indonesia pakai ya Tuhanku, ya Allahku. Kalau dalam bahasa Yunani dia pakai ini. Lihatin aku tarik garisnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Dia pakai ini. Pakai yang nominatif. Apa? Kurios dan theos terjemahannya. Dia tidak pakai yang vokatif, tidak pakai kurie, tidak pakai d. Tidak. Terus apa bedanya? Yang nominatif dan vokatif. Kita kan harus tahu di situ. Ya. Apa bedanya? Yang nominatif dan vokatif. Bilangin adik jangan nangis, bapak marah nanti. Bapak marah, jangan bikin bapak marah. Suruh diam. Apanya yang ditangisi, minta apa dia? Kalau mau beli apa, belikan. Bilang. Nanti bapak marah, nanti bapak lagi belajar ini. Oke. Ya. Begini. Kalau yang kurie atau D yang vokatif itu misalkan aku ngomong langsung kepada kau. Ya. Kurie D ya. Itu yang diajak omong itu ya orang itu gitu. Tapi kalau dia pakai nominatif kurios, theos, yang diajak ngomong, yang dimaksud itu bukan orang yang di depannya. Gitu. Ngerti? Sulit nggak nih? Gini, misalkan gini ya. Ini Yesus,
ya, ketika dia ngomong sama kok Yesus? Sorry, Thomas. Ketika Thomas ngomong, "Ya Allahku, ya Tuhanku," ya, dia pakai nominatif dalam edisi Kurios ini. Dalam edisi terjemahan Yunani dia pakai yang nominatif, pakai Kurios dan Theos gitu loh. Ya Allahku, ya Tuhanku, dia pakai Kurios. Pakai Theos artinya dia dalam edisi nominatif. Itu artinya kalau edisi nominatif yang dimaksud ya Allahku, ya Tuhanku itu bukan yang sedang di hadapan orang yang diajak bicara, yaitu Yesus, bukan. Seperti tadi ketika mama aku kaget, "Duh Gusti Allah Agung," atau "Duh Gusti," biasanya, atau "Ya Allah, anakku mulai toh." Gitu. Itu yang dimaksud ya Allah itu bukan orang yang sedang dibicarakan atau orang yang sedang diajak bicara. Itu nominatif. Begitu juga kasus Yesus ketika dia mengatakan begitu juga Thomas ketika dia mengatakan di depan Yesus, "Ya Allahku, ya Tuhanku," dalam edisi terjemahan Injil Yunaninya dia memakai Kurios dan Theos. Artinya dia memakai aturan nominatif. Artinya aturan nominatif itu artinya yang dimaksud dengan Kurios dan Theos itu bukan Yesus, tetapi ya Allah yang sejati itu. Dia nominatif. Seandainya ya yang dimaksud ya Allahku dan yang dimaksud ya Tuhanku, ya Allahku itu orang yang di depannya Thomas yang dia bicara, yaitu Yesus. Seandainya ya Allahku, seandainya ya Tuhanku dan ya Allahku itu ditujukan kepada Yesus, maka dalam gramatikal Yunaninya seharusnya Thomas menggunakan kurie atau de, bahasanya vokatif. Jadi dari sini jelas, ternyata dalam terjemahan Yunaninya pakai nominatif. Artinya yang dimaksud Thomas dalam Yohanes 20:28, ya Allahku, ya Tuhanku itu bukan Yesus, tetapi Allah yang sejati. Kalau yang dimaksud Yesus seharusnya dia pakai kurie, pakai vokatif. Jelas nggak dong ini utekmu? Capek aku. Jelas nggak? Terlalu kan apa? Jelimet. Ya memang bahasa begitu, jelimet. Otak kita, utek itu bahasa Jawanya itu otak. Otak kita itu kadang-kadang ya perlu di-upgrade itu loh. Aku nggak tahu lagi gimana lagi cara menjelaskannya. Intinya kalau nominatif yang dimaksud itu bukan orang yang di depannya. Kalau vokatif berarti yang dimaksud itu orang yang di depannya. Gitu loh, ya. Itu pertama pegang. Nah, ternyata dalam kasus ini, aku ulangi lagi supaya paham kalian. Tata bahasa yang digunakan dalam Injil terjemahan Yunani itu adalah nominatif. Pakai kurios dan pakai theos. Artinya yang dimaksud Thomas dengan ya Allahku, ya Tuhanku itu bukan orang yang di depannya, yaitu Yesus. Tapi yang dimaksud adalah Allah yang sejati. Gitu loh. Kalau yang dimaksud Thomas itu adalah Yesus, orang yang di depannya, maka kalimatnya harus menggunakan vokatif, yaitu kurie ini dan de. Tapi ternyata di Injilnya itu tidak, dia pakai nominatif. Jadi itu alasan analisa yang kedua bahwa Thomas tidak sedang menganggap bahwa Yesus itu Allah. Ya, tuh analisa kedua. Nih, analisa kedua ini analisa pertama. Thomas kaget ya. Sebentar. Ini ya, Thomas kaget. Analisa kedua itu adalah Thomas memakai nominatif. Nominatif. Gaya bahasa penulisannya nominatif. Nominatif. Ya. Nih. Ini dia. Oke.
Sekarang kita lihat alasan ketiga, analisa ketiga. Ini aku hapus ya. Aku hapus ya. Oke, aku hapus. Aku hapus. Perhatikan pelan-pelan. Kita sekarang masuk ke analisa ketiga. Ya, apa kata analisa ketiga? Begini loh, mari kita coba dengan jujur dipahami apa yang dikatakan Alkitab. Gitu ya. Apa yang dikatakan para hawariyun atau para murid. Karena mereka hidup berinteraksi langsung dengan Yesus. Tidak mungkin mereka tidak tahu siapa Yesus. Logikanya itu tidak mungkin lah. Seperti kamu hidup sama istrimu, nggak mungkin kamu nggak tahu istrimu itu manusia atau kuntilanak, itu nggak mungkin lah. Orang 1 kali 24 jam bersama kok. Mesti tahu eksistensi istrimu itu manusia atau kuntilanak, itu kamu tahu lah. Gitu. Begitu juga para murid. Tidak mungkin para murid itu tidak tahu kalau siapa sesungguhnya Yesus itu. Aku kembali ke Petrus yang sudah kita bahas kemarin tentang anak Allah. Ketika Petrus ditanya, Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah. Jelas clear, anak Allah, bukan Allah anak. Kan ya, Petrus nggak ngomong engkau adalah Allah. Aku ini mana dompetku? Taruhan kita. Kalau ada satu pun para murid mengatakan Yesus itu Allah. Jadi kalau dalam edisi Al-Quran dikatakan, jangan sampai ini sampai ke kalian. Kalau kalian nggak mau berubah sampai ke kalian. Kalian itu ada dalam posisi teosnya, Allahnya itu hanya dalam sebuah anggapan, asumsi, tidak tekstual. Jadi Yesus itu menjadi Allah itu hanya dalam anggapan kalian. Karena teksnya nggak pernah mengatakan kok. Kan aku sudah bilang kemarin tentang tafsiran dalam agama kalau nggak salah judulnya. Ada tekstual, ada kontekstual. Dua-duanya ini nggak bisa dipisah. Kalau kalian kan mengabaikan yang tekstual, langsung melihat ke kontekstualnya. Kontekstualnya pun keliru. Bahwa keajaiban-keajaiban supranatural yang dilakukan oleh Yesus itu bukan menunjukkan bahwa dia Allah. Menunjukkan dia Nabi. Mengapa bisa melakukan hal yang supranatural? Karena dia diberi yang namanya mukjizat. Kalau nggak diberi mukjizat, ya ora iso ngopo-ngopo. Masa menganalisa gini aja kok sulit sih? Nggak bisa ngapa-ngapain. Nabi Muhammad sekalipun kalau nggak diberi mukjizat Allah, dia nggak bisa melakukan membelah bulan itu. Nggak bisa. Kanjeng Nabi Musa sama aja. Kalau nggak Allah yang kasih mukjizat, nggak bisa membelah laut menyelamatkan bangsa Yahudi dari kejaran Firaun. Nggak bisa. Yang repotnya karena dogma itu sudah terlanjur mancep ke otak-otak kalian, sehingga itu nggak bisa diganggu gugat. Kalian mabuk dogma, pegangi pada kebenaran padahal itu tidak benar. Ini yang sulit. Jadi yang sulit. Makanya sekali lagi aku nggak bosan-bosan. Ayolah taat sama Alkitab. Apa kata Alkitab? Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah. Yang dikatakan oleh Petrus, anak Allah. Dan aku sudah wanti-wanti sejak video beberapa yang lalu. Jangan dibalik Allah anak lo ya. Yang ditulis itu anak Allah, bukan Allah anak. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus tidak pernah dikatakan oleh hawariyun sebagai Allah. Petrus mengatakan engkau Mesias, anak Allah. Kurang jelas ya apa? Kenapa kamu geret lagi bahwa dia menjadi Allah? Itu kan asumsi. Berdasarkan apa yang dilakukan. Ya apa yang dilakukan Yesus? Kalaupun dia melakukan sebuah yang supranatural itu kan mukjizat.
Gitu loh. Oke, sekarang analisa ketiga, ya. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin para murid itu menganggap bahwa Yesus itu Allah. Karena Yesus tidak pernah menjelaskan kepada mereka, aku ini Allah, itu tidak pernah. Dan sudah jelas, masa mau diperdebatkan lagi? Yohanes ya 17 ayat 3 yang kemarin sudah aku sedikit sampaikan. Inilah hidup yang kekal itu, yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau boleh aku ngomong, inilah syahadat yang disampaikan Yesus itu ini, bahwa Allah satu-satunya yang benar, yang dia sebut Bapa, dan dirinya adalah utusan, nabi, rasul. Ini begitu sulitkah kalian memahami kata satu-satunya? Masa sih belajar bahasa Indonesia nggak lulus? Berapa dulu nilai mata kuliahnya? Kalau sudah satu-satunya itu nggak ada yang lain. Dulu. Aku kasih contoh lagi, nggak bosen-bosen aku kasih contoh supaya demi kalian bisa paham, demi kalian bisa menghormati Yesus secara benar. Ini satu dalam ruang ini, ya. Ini satu-satunya spidolku yang berwarna merah. Ada nggak spidolku yang berwarna merah lainnya? Aku sudah ngomong satu-satunya loh. Ada nggak? Coba nalarnya dibuka. Ada nggak? Diajari gitu aja masa sulit. Kok sudah satu-satunya dia mengikat, berarti tidak ada yang lain. Itulah yang menjadikan Allah nanti itu absolut. Aku kemarin sudah jelaskan absolut. Jadi yang absolut itu Bapa, bukan anak. Gitu. Yesus itu relatif. Oke. Di Yohanes 17 ayat 3 sudah dijelaskan bahwa hanya Bapa satu-satunya Allah yang benar. Jadi tidak mungkinlah para murid itu dalam pemikiran kesadarannya itu mengatakan bahwa Yesus itu Allah sejati. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kecuali yang itu kalian mengasumsi saja, di mana asumsi ini sudah dilandasi oleh dogma itu. Nggak mungkin. Sekarang kalau masih kurang percaya, lihat ini ya. Percaya nggak? Aku tanya dulu. Kau percaya nggak sama Yohanes yang nulis surat Yohanes ini? Injil Yohanes ini? Coba. Percaya nggak? Sama Yohanes yang ini loh. Ini kan kitab Injil Yohanes ini. Ini mana aku buka supaya Lukas ini ya. Lihat ini. Yohanes yang nulis ini Injil Yohanes. Aku nggak pakai Injil lain, ini Injil Yohanes. Percaya nggak kamu sama Yohanes? Apa kamu percaya sama tukang dogma? Sekarang apakah pernyataan tukang dogma itu sama dengan pernyataan Yohanes atau tidak? Kalau tidak, apa yang mau kamu ikuti? Apa kamu ikut Yohanes apa ikut tukang dogma? Lihat ini. Ya. Jadi gini. Ini tadi yang sudah kita bahas ya, perikopnya ini di Yohanes 20 masihan. Tadi perikopnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Oke. Terus perikop berikutnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Terus perikop penutut dari Yohanes 20 ini maksudnya Injil ini dicatat. Nih, kamu kan punya ya. Kalau baca Injil kasih gini, yang penting-penting merah-merah gini supaya kamu pinter, hafal. Ya, meskipun nggak hafal semua ngerti lah. Jadi aku juga kalau ngajar kamu itu nggak terlalu sulit. Kalau kamu ngerti Injil, aku nggak usah buka-buka gini supaya kamu ngerti aja nih. Dan supaya kamu yakin bahwa aku berpegang teguh pada Injil sebagai dasar kajianku, bukan kitab-kitab yang lain. Ya. Ini yang aku baca ya. Aku tulis di sini Yohanes 20:30 di sini, ya. Yohanes 20:30. Perikopnya maksudnya Injil ini dicatat. Nah, tinggal kamu percaya nggak? Percaya nggak kamu? Jawab dulu. Kamu percaya nggak sama Yohanes ini? Sama Yohanes ini percaya nggak kamu? Ini yang nyatet dia. Maksudnya ini dicatat untuk apa? Dengarkan. Yohanes 20:30.
memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Nah, jadi Yohanes dengan rendah hati, catatannya itu nggak sempurna. Masih banyak yang tidak tercatat. Itu Yohanes sendiri yang ngomong. Kalau kamu ngomong ini sempurna ya, kamu lebih pintar dari Yohanes, kamu nulis Injil sendiri gitu, kasih namamu sendiri. Ya, Yohanes sudah mengakui, ya. Dan ini mumpung aku masih ingat, sebetulnya Injil sinoptik itu bukan 4 loh, 3. Matius, Markus, Lukas itu sinoptik. Tapi kalau sudah Injil Yohanes, kamu baca secara keseluruhan dengan sinoptik, beda loh. Ada rasa bahasa yang beda. Yohanes ini sastranya tinggi. Tidak lugu-lugu seperti yang 3 tadi. Kalau Matius, Markus, Lukas itu bahasanya lugu-lugu. Orang ya kecerdasan biasa atau dia rata-rata aja ngerti lah. Tapi kalau untuk membaca Injil Yohanes, ini sastranya tingkat tinggi ini. Jadi sebetulnya Injil sinoptik itu enggak 4. Aku nggak setuju sama pakar-pakar Alkitab yang mengatakan sinoptik itu ada 4 Injil sinoptik. Enggak, 3. Yohanes lain kok, cita rasa bahasanya juga lain. Bagaimana dia berani mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Oke, aku lanjut ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias Anak Allah. Perhatikan, berarti apa yang dikatakan Yohanes itu seirama dengan yang dikatakan Petrus. Apa kata Yohanes? Untuk apa Injil ini dicatat? Ya, supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias Anak Allah. Kan Yohanes gak ngomong Mesias Allah. Yohanes mengatakan Mesias Anak Allah. Terus jangan macem-macem lagi ditarik ke sana ke sini, jadi Allah lagi. Itu yang melampaui kitab suci. Kontekstual meninggalkan tekstual, begitu akibatnya. Karena apa? Kembali karena dogma. Oke. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sekarang kamu hidup dalam namanya enggak? Kalau kamu bilang Yesus itu Allah. Sedangkan Yohanes sendiri mengatakan Yesus itu anak Allah. Itu aja. Sekarang kamu renungkan. Ya. Sorry, mungkin aku terlalu semangat 2 season ini. Ini season kedua ya. Kenapa? Enggak. Aku enggak ingin membuat kalian tidak enak, enggak. Tapi anggaplah ekspresiku. Karena aku ketika aku sudah serius, tapi aku serius kan tetap aja santai seperti ini, gitu. Sersan jadinya, serius santai. Tapi kalau sudah menganalisa ayat demi ayat, biasanya aku masuk ke hal serius seperti tadi ini. Bukan berarti aku merendahkan kalian, enggak. Tapi sesuatu yang aku ucapkan yang mungkin tidak enak didengar, itu aku ingin itu menjadi motivasi kalian untuk belajar, untuk memahami Bible secara benar, khususnya Perjanjian Baru. Sudahlah, dogma itu kamu simpan dulu, coba kamu renungkan. Jadi hasil dari kamu melihat videoku ada sebuah dekonstruksi ulang yang itu akan menyelamatkan kamu. Itu, ya. Jadi aku berekspresi kadang-kadang terlalu galak atau apa, itu bentuk kasih sayangku supaya kamu tuh menjadi orang benar, gitu. Enggak, aku tidak ada tujuan untuk merendahkan, menghinakan, enggak, gitu. Cuman caraku seperti itu. Ku hajar kamu supaya kamu bangkit untuk belajar dengan cara yang benar, taat terhadap kitab suci. Oke, gitu ya. Semoga nggak pesan-pesan ikut kajianku. Ini sudah sore, sebentar lagi aku masuk adzan maghrib, sholat maghrib. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.